I know your language, your traditions, your beliefs, which villages to tame and which to burn. Hai Sobat Gamers, berjumpa lagi di Indo Game Zone 07. Kita kali ini mau nanya apa ya? Nanya kabar mulu perasaan kayaknya. Udah lah, gak usah nanya-nanya, langsung aja. Oke lah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang game yang ada di PS5, yaitu game PS5 yang bertemakan open world. Ya, karena konsep open world pada sebuah video game tentunya menjadi genre yang sangat diminati oleh banyak gamer. Dalam permainan ini, para gamer mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi dunia virtual atau peta yang terdapat di game. Dengan keleluasaan yang seperti itu, gamers pastinya merasa betah untuk memainkan jenis game ini. Oke deh, simak aja videonya sampai habis ya. Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion membawa kalian berjalan-jalan di kota London. Di game ini, kalian akan diberikan versi kota London yang sangat realistis untuk dimainkan. Dengan grafik yang apik tentunya. Namun tidak seperti game lain yang ada di dalam daftar game bertemakan open world PS5 ini. Watch Dogs Legion tidak memiliki tokoh utama. Masa iya sih game nggak ada tokoh utamanya? Ya bener aja sob, karena pada dasarnya kalian dapat bermain sebagai siapapun yang kalian temui di jalan. Ini adalah salah satu gimmick yang sangat keren, dan memungkinkan kalian untuk lebih banyak memiliki kebebasan untuk memainkan game ini sesuai keinginan kalian. Keren banget deh ini game pokoknya. Kalian bisa lihat ketika memainkan game ini, karena setiap orang yang kalian temukan di jalanan memiliki keterampilan dan kemampuan unik mereka sendiri. Kalian ingin menyusup ke tempat musuh dari dalam, kalian dapat merekrut karyawan yang mungkin tidak senang ketika berada di pihak musuh, atau kalau zaman sekarang disebut sebagai pengkhianat lah. Ataupun mungkin kalian juga membutuhkan seseorang yang ahli dalam menggunakan drone, kalian bisa saja merekrut ahli drone di sekitar jalanan kota London. Kebebasan kalian dalam memainkan game ini tak tertandingi oleh game lainnya. Dan visi permainan game Watch Dogs Legion ini pun sangat menakjubkan. Kalian setuju nggak nih? Ghost of Tsushima. Bukan hal yang mengherankan apabila game Ghost of Tsushima masuk ke dalam nominasi kategori Game of the Year 2020 di The Game Awards. Karena hampir sebagian besar aspek di dalam game tampak memukau bagi para gamers. Open world yang luas dan dibekali dengan visual pemandangan alam yang sangat cantik inilah yang menjadikannya salah satu nilai plusnya. Tidak lupa hadir dengan alur cerita mendalam, emosional setiap karakter, dan mekanisme yang tergolong menantang membuat para pemain tertarik memainkan dan menyelesaikan setiap misinya. Mengambil setting di Kepulauan Tsushima pada tahun 1274, Ghost of Tsushima menceritakan kisah seorang samurai penerus klan Sakai yaitu Jin Sakai, yang harus menghalau invasi bangsa Mongol yang berusaha merebut kampung halamannya. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Khotun Khan terbukti sangat kejam dan terlalu kuat, hingga dalam satu malam hampir seluruh samurai yang bertempur di pantai demi melindungi Tsushima harus menemui akhir yang mengenaskan. Semua samurai itu mati, kecuali Jin dan sang paman yang merupakan seorang Jito atau Lord yang disebut pemimpin Tsushima yang diculik oleh Khotun Khan. Eksplorasi adalah salah satu bagian utama dalam game Ghost of Tsushima, di mana semua aktivitas yang akan kalian lakukan akan selalu membawa kalian dalam berbagai area di seluruh pelosok pulau. Untuk memberikan sensasi eksplorasi yang lebih imersif, minim distraksi, dan bebas, game ini menghilangkan fitur guide standar yang diadopsi banyak game open world yaitu minimap dan waypoint. Eksplorasi akan dibantu dengan fitur unik bernama Guiding Wine. Ghost of Tsushima bisa dibilang telah sukses menjawab misi besar tersebut dengan kualitas sebuah game open world yang fantastis. Selain menghadirkan setting dunia yang luar biasa indah, sistem combat yang brutal dan seru, hingga pendekatan tema Jepang yang sangat dominan. Rasanya hampir tidak ada aspek yang ingin dilewatkan game ini dalam menghadirkan pengalaman bermain game samurai terbaik. Meskipun tidak menghadirkan dobrakan yang besar selain dari sistem eksplorasi yang lebih imersif bekas fitur Guiding Wine, setidaknya Ghost of Tsushima dikembangkan dengan kualitas yang solid dan mudah diakui sebagai salah satu game terbaik di genrenya.
Ya, terlepas dari adanya beberapa kekurangan seperti bug yang terkadang bisa mengganggu jalannya permainan, tingkat kesulitan yang relatif masih mudah, serta alur side quest-nya yang mudah, diprediksi Ghost of Tsushima berhasil menutupi kekurangan tersebut dengan keseluruhan pengalaman bermain yang sangat seru untuk dinikmati dari awal hingga akhir game. Death Stranding Director Cut. Death Stranding mungkin tidak semua orang setuju sebagai game bertemakan open world terbaik, tetapi beberapa orang di luar sana mungkin menganggapnya sebagai salah satu game dunia terbaik di PS5. Kisah Death Stranding Director Cut relatif sama dengan versi originalnya, tentang perjalanan Sam Bridge atau Norman Reedus menyatukan United Cities of America atau UCA, bukan USA ya, sebab USA kan United States of America. Tapi ini UCA, yaitu United Cities of America. Sebuah event kataklismik bernama Death Stranding meluluh lantahkan Amerika, menghancurkan kota-kota yang ada dan memicu reaksi alam berupa hujan timefall, di mana hujan ini mempercepat usia makhluk hidup yang diguyurnya. Situasi tersebut memaksa manusia yang tersisa untuk bersembunyi di bunker, menghindari timefall serta makhluk-makhluk supernatural yang memicu Death Stranding. Beat Stings atau BTS, bukan Bangtan Boys ya, itu Korea itu. Walau begitu, mereka tetap membutuhkan bantuan kemanusiaan, dari konsumsi hingga produk budaya untuk bertahan hidup. Dalam situasi itu, logistik dan ekspedisi menjadi sektor paling vital di UCA. Sam, sang protagonis, adalah kurir lepas dari jasa logistik dan ekspedisi Bridge. Gameplay utama Death Stranding Director Cut masih sama dengan versi sebelumnya. Gamer akan mengendalikan Sam mengantarkan barang dari gudang-gudang Bridge ke tempat pengungsian. Tugas kalian memastikan semua barang diantar Sam dengan cepat, tepat waktu, dan dalam kondisi mulus. Masalahnya, dalam perjalanan, gamer akan menghadapi banyak tukang begal, teroris, hingga BTS tadi ya, yang siap menghalangi Sam untuk menjalankan tugasnya. Overall, untuk Death Stranding Director Cut adalah entry yang menarik bagi gamer casual atau gamer yang belum pernah menyentuh Death Stranding versi sebelumnya. Perubahan-perubahan yang ada memberikan kemudahan dalam bermain selain mengurangi hal-hal yang sifatnya repetitif. Namun, bagi gamer yang mencari cerita tambahan, game ini tidak menawarkan banyak ya. Tambahan ceritanya bersifat minor dan gamer akan tetap bisa mendapatkan daging dari kisah Death Stranding dari versi sebelumnya. Greedfall. Ratusan tahun lalu, para pendatang mengambil tanah milik para penduduk asli. Para pendatang akhirnya menciptakan sebuah peradaban yang mampu berkembang sangat pesat. Salah satu kota dalam peradaban tersebut bernama Siren. Sebuah kota padat penduduk yang makmur dan penuh bangunan yang menjulang tinggi. Namun, karena sebuah wabah misterius bernama Malikor, kini kota tersebut dipenuhi dengan penyakit dan kematian. Belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Sudut-sudut kota pun menjadi kumuh dan dipenuhi mayat yang tergeletak di jalanan, seolah kematian kini menjadi sebuah hal wajar yang selalu dijumpai warga Siren. Game ini menghadirkan cerita dengan latar dunia yang menawan, tapi dipenuhi dengan monster dan makhluk supernatural di dalamnya. Ada juga banyak rahasia yang tersembunyi dalam dunianya, di mana kalian bisa menemukannya dengan menjadi seorang petualang atau seorang pemburu harta. Tidak peduli apapun keputusan yang dipilih, kalian tetap akan disuguhkan dengan sebuah petualangan epik dalam dunia sihir yang menawan sekaligus mencekam. Days Gone. Days Gone merupakan game terbaru besutan Bend Studio yang tidak lepas dari daya tariknya. Karena selain mengusung konsep game survival zombie dengan elemen horde yang ekstrim, game ini juga dibangun dengan fondasi jalan cerita yang emosional, sebuah pendekatan yang jarang ditemui di kebanyakan game survival, kecuali seri The Walking Dead ya. Apalagi jika kalian melihat kualitas game eksklusif Sony ini yang menggemparkan selama beberapa tahun terakhir. Tidak heran tentunya jika para gamer sangat antusias dan tidak sabar untuk segera mencicipi game ini. Awal cerita Days Gone langsung melempar kamu pada titik di mana eksistensi umat manusia terancam akibat serangan virus mematikan yang merubah mereka menjadi zombie buas dengan julukan Freakers. Dalam game ini, kamu berperan sebagai seorang anggota geng motor Mongrails bernama Deacon Saint John, di mana pada suatu hari dia bersama istrinya, Sarah, dan temannya yang bernama Boozer berusaha kabur dari kekacauan besar akibat serangan zombie. Sarah yang terluka parah akibat luka tusukan memaksa Deacon untuk mengevakuasinya ke regu penyelamat Nero atau yang disebut National Emergency Restoration Organization.
berjanji pada Sarah untuk menjemputnya setelah dia keluar dari kekacauan yang ada bersama Boozer. Sayangnya, Deacon harus menerima kenyataan pahit nih sob, karena helikopter penyelamat yang dinaiki istrinya diserang oleh para freakers. Ya, kasian sekali Deacon ya. 2 tahun berlangsung sejak kejadian tersebut, Deacon dan Boozer hidup sebagai bounty hunter di wilayah Oregon yang sudah menjadi daratan berbahaya. Dari sinilah kisah dari upaya Deacon untuk bertahan hidup yang sesungguhnya dimulai. Akan ada banyak momen emosional serta beragam kejutan yang akan membuatmu jatuh cinta dengan jalan ceritanya hingga akhir. Untuk developer yang tidak memiliki sepak terjang besar dalam merajik game berkualitas AAA serius seperti ini, Sony Band Studio berhasil membuktikan kebolehan mereka dengan sangat baik lewat game ini. Gamenya memang tidak sempurna dan memiliki banyak permasalahan teknis seperti yang dikeluhkan. Namun, pada pondasi serta elemen gameplay yang ditawarkannya sudah cukup untuk melahirkan pengalaman bermain game open world zombie yang lebih dipoles. Pendekatan jalan cerita yang lebih serius dan emosional juga bekerja dengan baik. Maka Indo Game Zone 07 tidak ragu untuk menyebut Days Gone sebagai game dengan plot terkaya di genrenya. Spider-Man Miles Morales. Marvel Spider-Man Miles Morales merupakan game dari developer Insomniac Games. Di game ini, kalian nantinya akan disuguhkan dengan sudut pandang cerita dan konflik yang harus dihadapi oleh seorang amatiran dalam dunia superhero. Dan bagaimana dia bisa berkembang menjadi sosok yang dapat memenuhi ekspektasi mentornya. Marvel Spider-Man Miles Morales menceritakan kisah Miles yang mulai menjalani hidupnya sebagai sosok Spider-Man kedua, yang masih belajar sekaligus membantu mentornya yaitu Peter Parker, dalam memberantas kejahatan di kota New York. Semua berjalan lancar sampai suatu hari Peter harus meninggalkan perannya sebagai Spider-Man dan membantu Mary Jane dalam perjalanannya untuk meliput perang saudara di Symkaria. Marvel Spider-Man Miles Morales masih mengambil setting di kota New York yang padat dengan pejalan kaki, penuh bangunan bercakar langit di setiap sudut serta suasana jalanan dan lalu lintas yang padat. Perbedaan paling mencoloknya bisa dilihat dari suasana musim Natal yang terasa, apalagi dengan dekorasi hingga salju yang menyelimuti musim liburan. Insomniac Games sepertinya memang ingin memperkuat suasana Natal tersebut. Marvel Spider-Man Miles Morales rasanya sukses menjadi sosok superstar baru di genre game superhero. Meskipun sebagian besar pengalaman bermain yang kalian rasakan akan tetap sama, namun Insomniac Games telah membawa beragam perubahan baru yang membuat pengalaman bermain tetap terasa fresh dan unik. Apalagi dengan transisi karakter utama yang dialihkan ke Miles Morales. Far Cry 6. Far Cry 6 sendiri hadir sebagai seri ke-6 dari franchise game Far Cry, yang menceritakan perjalanan Dani Rojas di negara fiksi bernama Yara yang dipimpin oleh seorang presiden diktator bernama Anton Castillo. Plot dari Far Cry 6 sendiri sebenarnya tidak terlalu rumit dan sulit untuk dipahami. Dani Rojas yang merupakan seorang mantan anggota militer yang telah dibantai oleh pasukan Castillo yang ingin menghentikan gerakan Libertad untuk menjatuhkan pemerintahan Castillo. Meskipun sekilas tampilan dari Far Cry ini masih sama seperti Far Cry 5, Ubisoft menghadirkan dukungan baru untuk game ini seperti AMD Fidelity FX Super Resolution hingga HD Texture Pack yang bisa diunduh terpisah. Sementara dari gameplay, Ubisoft tampaknya cukup baik dalam menghadirkan game FPS yang seru untuk dimainkan ini. Meskipun Indo Game Zone telah memainkan game ini dan mengalami beberapa glitch seperti jatuh ke bawah map, overall game ini tidak memiliki masalah yang parah dari segi gameplaynya. Untuk ukuran map di game Far Cry 5 ini cukup luas banget sob. Terdapat banyak tempat yang nantinya harus kalian kunjungi sebagai bagian dari misi. Namun juga ada tempat unik yang bisa dieksplorasi untuk mendapatkan hadiah. Di game ini kita bisa menggunakan banyak sekali senjata dari berbagai kategori senjata tersebut. Ya, di sini ada assault rifle, sniper, pistol, shotgun, hingga backpack yang bisa dipakai untuk menghabisi musuh lebih efektif dan lebih cepat. Pemain juga bisa mendapatkan berbagai kostum unik dan mempercantik penampilan sekaligus melindungi pemain dari serangan tertentu. Dan di game ini juga terdapat beberapa minigame yang bisa dimainkan, seperti Dominos di LST Guerrilla Camp dan Cockfighting atau adu ayam di Madrugada Guerrilla Camp. Indo Game Zone merasa minigame laga ayam cukup seru untuk dimainkan jika ingin melakukan refreshing. Oke sob, itulah tadi 7 pilihan game open world yang bisa kalian mainkan di PS5.
Semua game tersebut tentunya mempunyai mekanisme gameplay dengan jalan cerita yang bisa membuatmu ketagihan untuk memainkannya. Jika kamu sudah tertarik dengan daftar game pilihan yang kami rekomendasikan, jangan lupa untuk langsung cobanya ya. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Semoga video-video yang kami sajikan berguna dan menghibur untuk kalian semua. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Dan juga di share kepada teman-teman kalian. See you in next video.